Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mbak Bidan. Kali ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas sesuatu yang sudah aku pernah bahas. Tapi karena ada seliweran di Instagram, jadi aku pengen bahas juga. Nah, ini tentang apa? Pet feeding. Ini merupakan teknik ya, teknik dalam pemberian susu menggunakan botol atau DOT. Jadi aku tanpa sengaja melihat postingan mengenai ini, jadi pengen ikutan bahas. Nah, walaupun sebenarnya aku juga udah pernah bahas, tapi bukan dalam bentuk video seperti ini ya, tapi dalam postingan aku di Instagram. Jadi postingan IG story gitu kali ya, yang aku posting. Mungkin beberapa klienku udah banyak yang tahu ya, aku pernah posting ini gitu. Nah, jadi yang seliweran itu dalam bentuk video dengan penjelasannya, rinciannya, dan di Instagram itu yang seliweran itu dia juga berdasarkan ahli, dia dapat informasi itu dari seorang ahli. Jadi aku pengen ikutan bahas. Kita bahas ya. Nah, di dalam video itu menunjukkan adanya jeda singkat. Jadi jeda singkat saat proses pemberian susu botol gitu. Setelah beberapa kenyotan, jadi jeda. Kenyotan, jeda. Nah, tapi jedanya itu adalah dengan bayi ngenyot nipple kosong atau dotnya, susu di dalam dot itu tidak mengalir gitu. Jadi ada susu, terus jedanya tidak ada susu, terus ada susu lagi, jedanya tidak ada susu, tapi tetap dalam keadaan kondisi bayi itu ngenyot gitu. Jadi ngenyot bisa dibilang ngenyot nipple kosong. Nah, dalam video itu menyertakan penjelasan ya, sudah pasti karena takut jadi bahan gunjingan netizen gitu ya. Jadi ada penjelasannya gitu. Jadi mau diikutin terserah, nggak ikutin juga nggak apa-apa. Nah, penjelasannya itu cukup bagus loh ya, penjelasan keterangannya juga bagus menurutku ya. Dan apa yang dia lakukan itu sudah ada tujuannya gitu, ada tujuannya dan berdasarkan seorang ahli gitu. Nah, apa aja tujuannya? Ini tujuannya aku juga ambil dari postingan video itu ya, penjelasannya. Yang pertama itu supaya bayi lebih nyaman minum. Yang kedua, flow susu terkontrol oleh bayi, jadi alirannya itu terkontrol, tidak mengalir deras sendiri. Nah, terus yang ketiga itu bayi tetap mau DBF karena belajar latch atau perlekatannya, latch-nya itu dengan benar gitu ya, memudahkan transisi balik ke DBF atau kombinasi dengan DBF gitu. Nah, oke, mari kita bahas. Aku juga penasaran tahu ini. Ya udah, yuk kita bahas. Nah, breastfeeding dalam memberikan susu pada bayi, aku juga sudah pernah singgung dan bahas dalam konsultasi singkat maupun konsultasi intens gitu ya. Jadi ketemu langsung intens sampai kurang lebih 1 jam. Nah, itu biasanya aku suka sampaikan. Cuman dalam bahasa awam itu adalah memberi jeda atau memberi istirahat atau makan secara bertahap gitu, atau nyusu secara bertahap. Nah, oke, mari kita bahas yang pertama. Yang pertama itu aku mau bahas jika bayi itu full sufor atau full ASI perah, berarti menggunakan alat bantu yaitu DOT atau botol gitu ya, botol. Nah, di sini aku selalu menekankan untuk pemilihan nipple silikon itu pada DOT, selalu aku singgung gitu ya. Kalau aku sih personal menyarankan yang ortodontik. Kalau dibalik tidak netes. Yang artinya berarti lubang pada nipple silikonnya itu tidak besar dan letaknya tidak di tengah gitu kan. Nah, letaknya tidak di tengah itu biasanya di mana? Di atas gitu. Ini kan misalnya nipple ya, nipple ini di atas sini, di atas atau di samping, biasanya begitu ya. Tapi kebanyakan di atas sih yang aku lihat ya. Nah, semua itu sudah pasti ada maksud dan tujuannya. Yang nggak babi bu main bikin aja, enggak ya. Semua itu pasti sudah dipertimbangkan oleh para ahli dan ada maksud dan tujuannya. Yaitu untuk kesehatan mulut, lalu untuk supaya aliran susu tidak terlalu deras gitu. Mengenai flow ini aku selalu pakai, contohnya itu kayaknya mungkin kalau pasien aku ngelihat ya, klien-klien aku melihat video ini, ya Bu Bidan selalu ngomongin ini ya gitu ya. Apa itu? Yaitu istilah nasi padang gitu ya. Jadi kenapa aku bilang atau aku menjelaskan pakai ini supaya lebih mudah, lebih gampang untuk dipahami gitu kan. Karena kita memberikan contoh secara langsung gitu ya, secara nyata realnya gitu ya. Itu nasi padang. Apa itu? Kayak kita makan nasi padang, itu kan nasi padang porsinya kan termasuk besar ya. Kalau untuk aku ya, karena aku kecil orangnya, itu versinya itu buat aku itu terlalu besar kalau nasi padang. Makanya aku kalau makan nasi padang itu selalu setengahan, paruan gitu ya. Jadi nasi padang tuh menurut aku ya badannya kecil tuh besar ya, ukurannya termasuk porsi yang banyak gitu ya. Dan beberapa tempat nasi padang itu menggunakan berasnya atau nasinya, itu nasinya termasuk buat aku itu keras gitu ya, atau bisa dibilang nasi perak ya gitu ya, nasi perak gitulah ya. Tapi enak gitu ya, tapi enak. Terus beberapa pilihan lauk pauknya itu kan termasuk protein dan lemaknya tuh cukup tinggi gitu ya.
Kalau misalnya jadiin satu gitu kan, makan kan nikmat banget, enak banget gitu kan. Terus lahap kita makannya, sampai kadang saking enaknya tuh kayak kita terburu-buru. Ya kan, makannya enak banget nih gitu kan, makannya terburu-buru. Terus tanpa ada jeda, kadang-kadang lupa kalau kita tuh butuh minum gitu kan, istilahnya terburu-buru, lupa untuk jeda sesaat gitu, saking enaknya gitu kan, makan gitu kan. Dan mungkin ada beberapa teman-teman di sana yang makan juga karena dikejar waktu gitu kan, jadi memang benar terburu-buru gitu kan, saking enaknya plus dikejar waktu, misalnya begitu ya. Sekarang kalau misalnya udah selesai, apa yang akan dirasakan? Jawab bareng-bareng ya, pasti begah gitu kan. Aduh, aku kekenyangan, begah banget ini gitu kan. Pasti gitu, terus copot kancing satu gitu kan, saking kenyangnya, terus saking begahnya gitu kan. Itu yang kita rasakan kalau kita makan terburu-buru dengan kondisi makanan yang sangat nikmat gitu ya, tanpa ada jeda. Silakan dibayangkan, oh iya, pasti begah ya kan. Apalagi yang dirasa selain begah? Nggak nyaman perutnya ya kan. Terkadang kita juga merasakan sakit perut. Apalagi kalau untuk area pencernaan atau tipe-tipe orang yang punya pencernaan sensitif gitu ya. Punya tipe pencernaan sensitif, makannya sangat lahap seperti itu, pasti rasanya sakit. Bahkan timbul di beberapa orang itu sampai mah. Mahnya itu bisa sakitnya sampai berhari-hari. Karena gara-gara makan terlalu cepat, terlalu lahap, terlalu kenyang. Waduh gitu kan, itu berasa banget. Apakah Bubit pernah merasakan itu? Yes, aku pernah gitu ya. Dengan cerita yang sama, yaitu gara-gara nasi padang, saking kepengennya makan nasi padang, makannya satu bungkus habis, biasanya nggak pernah habis tuh satu bungkus, itu satu bungkus habis ya kan, saking kenyangnya, sampai sakit. Dan dilalah aku dapat nasinya, karena aku tidak bisa makan nasi yang perak gitu kan, aku makannya tuh bener-bener nasi pulen, bisanya nasi pulen gitu, dilalah nasi perak tuh dapatnya ya kan, lahap banget. Di situ nggak usah nunggu 24 jam, berapa menit kemudian perutnya sakit sekali. Nah ya, sudah ada contoh langsungnya, yaitu aku gitu kan, dan semua orang juga mungkin ada beberapa yang seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya kita bayangkan bayi kita yang baru lahir dengan kondisi area pencernaan yang masih sangat sensitif, terus dia lagi proses adaptasi, ditambah proses perlengkapan semua sistem pencernaan gitu kan. Memang sistem pencernaannya belum lengkap, sudah lengkap, tapi kan aku pernah cerita ya, sistem pencernaan bayi itu belum sematur orang dewasa perbandingannya gitu ya. Terus lagi proses itu ya, perkembangan, dilala kita nyusuinnya atau kasih susunya itu alirannya deras ya kan, cepat ya kan, dan tidak dikasih jeda. Dilala itu adalah rasa yang baru buat bayi, wow gitu kan. Jadi dia gluk gitu kan, tanpa ada jeda. Kita aja yang dewasa merasakan yang tidak nyaman seperti itu ya, merasakan ketidaknyamanan seperti itu, apalagi bayi gitu ya. Kita yang dewasa aja gitu ya merasakan tidak nyaman, tapi kita bisa mengkondisikan, aduh ini aku nggak enak nih, udah mulai nggak enak, apa yang harus dikondisikan untuk kita yang perutnya udah nggak nyaman ya kan. Kita ngomong sama orang, atau sama teman, atau sama saudara, atau sama keluarga gitu ya, Mas Suami, perut aku nggak enak nih gitu kan, tolong dong itu, minta tolong dong bikinin ini, bikinin itu gitu kan, atau kompresin dong gitu kan, atau beliin obat dong, obat mah gitu ya. Kita bisa ngomong tuh untuk membantu meredakan rasa ketidaknyamanan kita. Sekarang bayangkan apa yang dilakukan bayi kalau dia tidak nyaman, cuma nangis bisanya. Nangisnya itu langsung nadanya tinggi gitu ya, atau dengan reaksi tubuhnya dia, apa? Muntah. Atau reaksi tubuh yang lain gitu kan. Reaksi tubuhnya apa? Aduh sampai begini-begini bayinya gitu kan, karena tidak nyaman perutnya. Nggak bisa ngomong bayinya, jadi bisa dibayangkan ya. Jadi bayi yang baru lahir udah dapat makanan yang banyak, terus dia nggak bisa ngasih tahu kalau dia nggak enak, bagaimana itu ya? Bisa dijawab sendiri gitu. Lalu jangan lupa juga nih, bayi kita, bayi ayah dan bunda itu belajar banyak sekali dalam satu kali waktu gitu, termasuk menelan dan bernafas. Jadi mereka bayi-bayi itu pergantian menelan bernafas itu dia baru belajar. Makanya bayi itu mudah sekali tersedak. Jadi hati-hati, itu bisa berbahaya ya kalau bayi itu tersedak gitu. Apalagi ini kan bentuk asupannya adalah cair, yaitu susu. Cairan itu akan lebih mudah masuk ke rongga-rongga, apalagi kalau posisinya dari atas ke bawah gitu ya. Itu lebih mudah, cepat, apalagi masuk, kalau tersedak masuk ke paru-paru itu cepat banget. Jadi harus hati-hati gitu ya, apalagi bayi masih belajar banyak hal dalam sekali waktu, termasuk pernafasan dan menelannya gitu. Makanya nggak boleh abai nih kalau misalnya pakai botol gitu ya. Untuk pergantian dari nipple silikonnya kita nggak boleh abai, karena kalau semakin lama kan nipple silikon itu semakin besar lubangnya. Nah itu harus segera diganti
ke yang tidak menetes kalau dibalik gitu. Terus juga nggak boleh abai dengan posisi dotnya. Posisi dotnya itu harus diposisikan. Nggak boleh abai juga dengan jeda. Kalau bisa makanya jangan terburu-buru. Berarti harus diberikan jeda dan diberikan aliran yang lambat gitu. Secara personal itu aku setuju sekali patch feeding itu dalam pemberian susu menggunakan botol atau dot gitu. Bahkan untuk breastfeeding kadang-kadang aku juga menyarankan untuk memberikan istirahat lah ya, jeda sesaat di tengah menyusui gitu. Ya, jadi aku setuju banget ya. Jadi kalau patch feeding itu karena sudah aku bahas dari lama sekali, bahkan dari aku masih kuliah. Kalau misalnya kita konsultasi jadi mahasiswa terus kita menangani pasien magang-magang, itu juga aku sudah menyarankan untuk jeda gitu ya. Sambil minum. Tapi aku tuh kurang setujunya kenapa ini dibahas? Nah ini karena aku kurang setuju dengan pemberian ngenyot nipple kosong gitu ya. Jadi di antara nyusunya airnya susunya jalan terus tiba-tiba diginiin ya kan. Diginiin otomatis kan dia ngenyotin nipple kosong gitu kan. Susunya tidak mengalir, diginiin, dikeatasin gitu kan. Dikebawahin. Terus diginiin lagi kan. Ngalir terus giniin lagi. Terus gini lagi gitu ya. Paham ya maksud aku ya? Jadi ngenyot nipple kosong. Nah itu yang aku kurang setuju. Kenapa? Jadi gini, kita masuk penjelasannya sedikit-sedikit ya, jadi biar paham kenapa Bubit kurang setuju. Mungkin ya kembali lagi ya gitu, mau dipakai monggo, nggak dipakai juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau aku secara personal kurang setuju. Jadi begini, pemberian jeda yang aku maksud, jadi Bubit itu setuju patch feeding itu misalnya bayi itu kan kuat nyusu ya. Misalnya kita contoh aja deh, kita contoh biasanya kalau bayi baru lahirnya sampai 3 bulanan lah ya, 3 bulan, 1 bulan ke bawah itu perkiraan itu 30 ml lah dapat ya susu. 30 ml dapat susu. Lalu yang ku tahu kan rata-rata bayi itu dikasih susu itu udah dalam keadaan menangis ya, udah lapar, udah nangis gitu ya, bukan yang nah gitu ya. Ada beberapa sih, cuman kebanyakan itu rata-rata udah menangis, sudah sangat meminta gitu ya, udah meminta makan, yang artinya dia sudah sangat lapar gitu ya, sudah merasa tidak nyaman perutnya nih. Aku sudah lapar, tapi dia belum tahu itu lapar apa gitu ya. Dia belum tahu itu apa gitu, cuman dia merasa perutnya nggak nyaman. Akan lebih enak kalau misalnya dapat susu gitu ya. Berarti kan kalau kita mengartikan dia sudah sangat lapar. Nah, dengan nipple silikon yang masih dalam keadaan bagus nih ya, gitu ya, yang artinya dia tidak netes. Kalau dibalik gini dia tidak menetes, itu biarkan bayi itu menghabiskan kurang lebih 15-20 ml tanpa jeda untuk memenuhi rasa laparnya dia, gitu ya. Jadi biarin aja dia nyusul 15-20 ml tanpa jeda gitu kan. Tapi itu ya, catatan di nipple silikon yang tidak mengalir saat dibalik. Nah itu, saat sudah tenang, sudah dalam fase bayi itu tahu, oh rasa nggak nyamannya ini enak nih kalau dikasih minuman ini, dikasih susu ini gitu, udah mulai terobati. Berarti rasa laparnya sudah mulai terobati. Nah itu mulai dilepas, dotnya dilepas, dikeluarkan dari mulutnya. Ya, dari mulut bayi itu dikeluarkan, lalu diposisikan tegak dulu atau diposisikan posisi sendawa. Nih kalau posisi sendawa nih begini, ya begini, monggo, silahkan. Tapi kalau posisi sendawanya duduk, agak semi duduk gitu, tok, boleh gitu ya. Sampai berapa? Kurang lebih kalau aku 30 detik atau 1 menit. Atau kalau misalnya Bubit aku lebih cepat boleh, di bawah 30 detik, ya 25 detik boleh lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 detik lah ya. Sampai 1 menit gitu ya. Boleh, habis itu dilanjut lagi sisa yang ada di dot tadi gitu ya, disusuin lagi gitu. Kalau aku jedanya seperti itu gitu ya. Tapi kalau ternyata Aibun itu punya dot dengan nipple silikon yang dibalik itu udah netes ya, Bubit aku tuh udah terlanjur beli nipple silikon yang kalau dibalik ternyata netes Bubit. Dan aku belinya nggak nanggung-nanggung Bubit, aku belinya sepaket isinya 5 Bubit misalnya. Ya kan, sayang kalau nggak dipakai Bubit gitu kan. Tapi 5-5-nya kalau dibalik netes, bagaimana dong Bubit gitu. Apakah akan ku pakai? Kalau nggak dipakai sayang Bubit. Monggo silahkan kalau mau dipakai boleh. Kalau misalnya Bubit, aku bersedia untuk membeli lagi yang tidak menetes gitu dan ortodentik gitu kan. Tapi kalau belum berkenan ya nggak apa-apa. Pakai yang itu aja, yang kalau dibalik netes. Cuman ada catatan. Catatannya adalah wajib dikurangi alirannya. Flow-nya harus
rendah atau tidak terlalu deras gitu ya, alirannya yang tidak deras kalau bisa. Berarti kalau alirannya tidak deras gimana tuh Bu Bit? Kan dibalik netes, gimana caranya? Caranya yaitu dengan botol posisi horizontal. Nanti aku kasih lihat gambar ya. Botol posisi horizontal, kalaupun mau naik dikit di antara 10 sampai 15 derajat. Maksimal dari 15 itu ya, supaya tetap slow flow gitu. Tapi apakah jika sudah punya nipple silikon yang kalau dibalik tidak menetes, boleh atau diharuskan pakai posisi horizontal Bu Bit, atau nggak perlu sama sekali? Tergantung jawabannya. Jadi jawabannya tergantung siapa? Tergantung bayi. Nah, kalau tipe bayinya nyusunya pakai dot ya, ini pakai dot ya semuanya. Yang pakai dot tapi kenyatannya lama ya. Gitu, yang lama gitu, nggak perlu sih menurut aku ya, nggak perlu posisi horizontal. Kan tadi yang penting nipple silikonnya tidak menetes saat dibalik. Berarti kan dia udah alirannya sudah tidak deras kan. Ditambah dia ngenyotnya juga lama gitu ya, tipe yang lama gitu. Tidak perlu horizontal ya, tapi boleh di posisi 15 boleh, atau posisi 20 sampai 30 derajat juga boleh gitu ya. Kalau bisa jangan lebih dari 30 derajat lah ya, biar tetap slow flow gitu ya. Tapi kalau tipe bayi yang ngenyotnya cepet, walaupun nipple silikonnya itu tidak menetes saat dibalik, boleh tetap horizontal atau posisinya di 10 maksimal 15 derajat ya, 10 sampai 15 derajat gitu. Tapi kalau misalnya susunya di dalam udah tinggal sedikit Bu Bit, apakah tetap harus horizontal gitu kan, atau boleh dinaikin ya? Tergantung, itu boleh dinaikin. Kan makin lama makin sedikit tuh. Kalau horizontal otomatis kan nggak dapet dia, ya boleh diginiin. Kan dia tidak menetes juga kan gitu saat dibeginikan gitu. Jadi nggak ada masalah, itu tergantung ya. Oke, selanjutnya mengenai udara, mari kita bahas. Oke, lanjut bahas mengenai udara yang masuk gitu kan. Tadi kan ada jeda ya, jedanya itu menggunakan ngenyot nipple kosong ya kan, nipple kosong ya. Nipple kosong itu otomatis kan masuk udara. Nah, kita bahas nih ya mengenai udara yang masuk tadi melalui ya, oke. Nah, ini kan terlalu banyaknya masuk udara ya, otomatis kan terakumulasi toh ya kan, dan menyebabkan kolik. Itu pastikah menyebabkan kolik? Ya pada realita yang aku temui ya betul, di lapangan begitu ya. Udara yang masuk itu rata-rata pasti menyebabkan kolik. Ini kasus yang kebanyakan aku temui begitu. Tapi aku setuju ya, aku setuju sekali kalau secara medis itu tidak berbahaya kolik itu ya, secara medis tidak berbahaya. Tapi pakai PATA, PIP gitu. Kenapa pakai tapi? Bukan hanya sekedar kurang nyaman ya kolik itu ya. Ya soalnya banyak kan bilang, oh iya kolik itu paling kan sekedar tidak nyaman gitu ya. Paling tidak nyaman aja kolik itu ya. Enggak gitu. Untuk ibu-ibu yang tahu anaknya mengalami kolik, aduh ya Allah ya Rob. Kenapa nih? Nangisnya itu nada tinggi ya, melengking. Karena apa? Karena sakit. Istilahnya kalau di bahasa kita teriak, ibu sakit gitu, teriak dia. Nada paling tinggi untuk memberitahu kalau badannya itu sakit, tidak nyaman. Tidak nyamannya bukan sekedar tidak nyaman ya, tapi sakit gitu. Karena tangisannya bisa kita dengar melengking tinggi. Jadi menurutku mengenai pencernaan bayi memang perlu lebih teliti dan lebih banyak informasi. Karena di video bilangnya kalau itu kan cuma sekedar tidak nyaman. Bukan, kalau itu sakit ya sayangku. Aduh ya Allah ya Rob. Malah ada beberapa bayi kasusnya kolik itu bisa hampir berjam-jam ya. Mungkin ada kali nangis tinggi kejar, diamnya cuma sebentar, nangis lagi, diamnya cuma sebentar, nangis lagi, sampai orang tuanya, sampai neneknya, sampai orang rumah internal itu bingung. Ini gimana? Sampai aku ditelepon, Bu Bit minta tolong gitu kan. Ini gimana dong, bayi aku nangis terus, ternyata kolik. Waduh, perutnya itu udah keras gitu ya. Tuh, ini berdasarkan aku ya, logikaku, informasiku, dan pengalaman yang aku pahami. Jadi membiarkan bayi ngenyot nipple kosong gitu ya, setiap, nah kan itu rutin hitungannya ya, sebagai jeda di tengah nyusu pakai dot ya, hal ini akan membuat bayi itu kenyang sebagian dengan udara, sehingga beresiko bayi lebih mudah untuk lapar kembali gitu. Contoh nih, tadi balik lagi ya, contohnya di 30 ml, misalnya kapasitas full bayi minum full susu itu 30 ml. 7 kali ngenyot misalnya, nyotnya ngenyot susu nih. Terus jedanya ngenyot kosong itu 3 kali misalnya, dan itu dilakukan terus kan, berulang kan. Percaya atau enggak, silakan monggo, mau percaya mau enggak, tapi kenyataan yang aku temui adalah bayi ini akan stop nyusu dan merasa full di mili ke 15 sampai 20 mili. Ya, di mili ke 15 sampai 20. Karena apa? Karena 15 sampai 20 milinya ini sudah diganti dengan asupan udara. Ini kenyang tipuan kalau menurutku ya, sehingga dia akan mudah rewel kembali.
karena ya tadi itu, dan ini juga bisa mudah terjadi kolik gitu ya. Lalu kalau sudah begitu ya, sedangkan bayi kan ini butuh tidur ya, rewel terus tapi kan karena apa tadi, kenyang tipuan, otomatis terganggu istirahatnya. Sedangkan bayi itu butuh untuk istirahat, butuh untuk tidur supaya mendukung tumbuh kembangnya. Kalau udah terjadi ya mau gimana ya kan, otomatis ini kalau ini berulang ini pasti akan stres dan frustasi loh bayinya itu. Oke, nah lanjut. Lalu kalau ada alasan dalam pemberian nipel kosong ini untuk menenangkan, apa jawabannya? Begini, ini menurutku ya, jadi bayi itu kan baru di dunia kita ya. Apa yang kita ajarkan intens, dia akan meniru, mengikuti gitu ya, mencontoh gitu kan. Menurutku ajarkan sesuatu yang mendekati realita atau sama, menyerupai, mirip, mendekati realita gitu ya. Seperti nyusu misalnya, tadi kan contohnya kita ini masalah nyusu ya. Jika merasa terlalu cepat dan banyak, maka harus menjeda dengan berhenti sejenak. Bukan dialihkan dengan tipuan menggunakan nipel kosong atau passivers atau empeng gitu ya. Bayi harus belajar sejak dini untuk memberikan jeda secara mandiri tanpa ngenyot gitu ya. Walaupun menghisap atau ngenyot itu merupakan refleks alami yang akan memberikan rasa nyaman dan aman pada bayi gitu. Tapi penggunaan nipel kosong ya, ngenyot nipel kosong tadi atau empeng itu bukan solusi utama gitu ya. Banyak hal yang bisa buat bayi itu nyaman kok, nggak cuman dengan nipel kosong atau empeng. Jadi banyak gitu ya, aku pernah bahas itu singkat ya kalau nggak salah. Kayak misalnya menggunakan suara bersih ya, terus bisa menggunakan misalnya peluk atau diklon gitu ya, klonin atau bedong kalau masih newborn, itu kan bisa meningkatkan kenyamanan dan keamanan gitu ya. Jadi secara personal ya, menurutku gitu ya, empeng atau nipel kosong gitu ya, dot kosong gitulah, ngenyot itu aku kurang setuju digunakan jika alasannya hanya supaya bayi nyaman. Begitu. Lalu jika ada jeda dengan menghisap nipel kosong menyerupai DBF, bagaimana? Gitu kan. Ya seperti apa dulu nih gitu ya. Yang dimaksud itu bagaimana gitu. Apakah saat DBF terjadi jeda ASI tidak mengalir saat dikenyot kah gitu. Jadi begini. Saat proses DBF ya, let down reflex itu pasti muncul ya. Apakah akan ada jeda terus ASI tidak mengalir saat dikenyot? Belum tentu. Bahkan kebanyakan yang aku temui, semakin bagus DBF, berarti kalau semakin bagus DBF kan perlekatan, semuanya bagus, payudara tidak ada masalah gitu kan, mulut bayi, semuanya bagus lah pokoknya ya, berarti kan DBF-nya bagus. Jadi semakin DBF bagus, itu aku secara personal semakin tidak ada cerita ASI itu tidak mengalir dari banyak kasus yang aku temui gitu ya. Jadi pasti mengalir gitu ya kalau dikenyot bayi gitu ya. Jadi nggak ada cerita tuh, nggak ada cerita dari klien-klienku, Bu Bit nih bayi aku sering ngenyot tapi ASI aku nggak keluar-keluar gitu, nggak ada. Semakin bagus perlekatannya, DBF-nya itu semakin lama ASI itu semakin keluar gitu, nggak ada yang namanya berhenti gitu ya, kecuali ada masalah ya. Jadi menurutku kurang tepat nih kalau ngenyot nipel kosong saat jeda itu menyerupai DBF. Karena saat proses DBF bayi itu ada jeda, betul ada jeda berhenti. Jeda berhenti ya, ada istirahatnya. Nah istirahatnya ini tuh bukan ngenyot kosong. Ngenyot itu pasti ada isinya ya. Kalau ngenyot itu sudah pasti ada isinya gitu. Tapi jedanya itu benar-benar berhenti. Paham kan maksud aku? Kalau misalnya lihat bayi nyusu, ada fase di mana dia tuh berhenti, nggak ngenyot sama sekali. Gitu ya. Jadi jedanya bayi itu ya berhenti gitu, bukan ngenyot gitu ya. Apalagi ngenyot kosong, nggak mungkin itu. Kalau dikenyot pasti asinya keluar itu ya. Itu jedanya tuh cuman beberapa detik lah ya. Kalaupun ada menit berarti biasanya bayi itu sambil ketiduran, biasanya harus dibangunin diul-ul gitu ya. Nah, lanjut abis itu dia ngenyot lagi, lanjut lagi. Apalagi kalau misalnya dia ketiduran kita bangunin dia ngenyot lagi gitu. Itu namanya fase istirahatnya dia tuh ya. Kecuali kalau asinya bunda itu berlebihan ya, ASI ibu itu berlebihan sehingga tanpa dikenyot pun sudah menetes deras. Nah, sehingga mau tidak mau bayi ngenyot terus tanpa jeda karena mulutnya terasa penuh gitu. Sama halnya dengan dot yang alirannya deras. Itu mau nggak mau dia ngenyot terus gitu. Karena apa? Tetesan-tetesannya ngumpul di mulut, niatnya dia mau istirahat nih. Aduh, bunda aku nih niatnya mau istirahat tapi netes terus. Nelen lagi kan gitu ya. Nah, beberapa bayi itu sudah punya keahlian dalam mengontrol. Mengontrol apa? Mengontrol dia kapan harus menelan, ngenyot, kapan harus istirahat. Kebanyakan bayi itu udah punya itu ya, keahlian tersebut. Nah, sehingga kita bisa lihat nih,
saat dia fase istirahat mandiri ini, walaupun pakai DOT sekalipun ya, tapi catatannya DOT-nya kalau dibalik nggak netes ya. Dia walaupun pakai DOT gitu, pakai DOT, itu kalau dia tidak menetes, dia akan istirahat. Kalau udah nyot, dia akan istirahat. Nafas dulu, atur nafas dulu, lanjut lagi nyot gitu kan. Itu rata-rata seperti itu kalau DOT-nya tidak menetes saat dibalik gitu. Artinya alirannya tuh tidak terlalu deras gitu ya. Tapi ada juga bayi yang kurang keahliannya dalam mengontrol istirahat atau lanjut nyusunya itu. Nah, maka dari itu ajarkan jeda sesaat dan kurangi kecepatan aliran susu gitu. Nah, membiarkan terlalu lahap dalam nyusu dengan atau tidak dengan aliran susu yang deras itu bisa buat bayi mengalami reflux gastroesophageal. Nah, juga bisa menyebabkan kolik. Nah, bisa juga menyebabkan tersedak sehingga tidak nyaman saat istirahatnya gitu ya. Dan beberapa bayi itu bisa, misalnya ya di bayi A itu cuma tidak nyamannya biasa aja, ada di bayi B tuh sampai menangis kuat gitu ya, sampai waduh heboh lah pokoknya. Nah ini juga bisa berbahaya, tersedak apalagi itu bisa sangat-sangat berbahaya. Terus menjeda dengan nipel kosong, ngenyot nipel kosong itu juga beresiko besar terjadi kolik ya. Terus bisa juga cepat laparnya dan rewel berkepanjangan. Nah, rewel yang intens berkepanjangan seperti ini bisa memperparah kondisi pencernaan sehingga bayi juga terganggu istirahatnya. Nah, dua-duanya itu bisa buat bayi stres dan mempengaruhi tumbuh kembangnya gitu. Jadi tumbuh kembangnya terganggu. Jadi mohon hati-hati ya. Bahkan dua-duanya itu juga bisa menyebabkan muntah gitu ya. Kalau muntah terlalu sering bisa nanti iritasi dan sebagainya. Wah, panjang itu ya. Oke? Lanjut, masuk ke yang kedua. Yang kedua itu kombinasi DOT dan DBF. Jika kombinasi DOT dan DPF. Nah, patch feeding. Nah, patch feeding itu ini yang dalam arti itu ya, kalau jedanya itu nipel menggunakan ngenyot nipel kosong. Nah, ngenyot nipel kosong itu yang artinya alirannya tidak ada atau susunya tidak ada. Dengan alasan supaya bayi lebih mudah kembali ke DBF karena ritmenya menyerupai. Nih, garis bawah ya, karena ritmenya menyerupai. Jadi bagaimana Bu Bit? Menurutku sepertinya kurang pas ya kalau menurutku gitu ya. Menurutku kalau untuk balik ke DBF atau relaktasi itu caranya banyak, nggak dengan itu juga bisa gitu ya. Malah kayaknya nggak ngaruh ya kalau dengan itu tuh gitu. Jadi caranya banyak dan boleh mencoba beberapa gitu ya. Nah ini aku akan kasih tahu beberapa yang bisa dicoba gitu ya. Yang pertama itu latihan DBF dan DOT secara bergantian sejak dini. Gitu. Sejak dini itu artinya ya tergantung bayi, tergantung kesiapan ibu. Kesiapan ibu dalam artian nih, biasanya aku suka tanya, cutinya berapa lama nih Bunda? Kalau misalnya cutinya berapa lama dan dia menggunakan DOT gitu kan. Kan kadang kan kalau ibu bekerja itu menggunakan DOT ya, menggunakan botol. Nah, itu bisa dilihat dulu cutinya berapa lama. Nah, kita start latihannya mulai kapan? Nah, itu bisa diatur. Kayak gitu ya. Dan mulai kapan dilihat tipe bayinya seperti apa gitu ya. Nanti tinggal diatur bagaimana untuk, tapi memang harus intens untuk latihan bolak-balik gantiannya gitu ya. Nah, ini kalau ayah dan bunda itu pengen bayinya bisa DBF bisa, botol juga bisa gitu. Nah, untuk yang kedua, mengusahakan aliran susu DOT tidak lebih deras dari aliran ASI saat DBF gitu ya. Atau seimbang lah ya, seimbang gitu. Soalnya beberapa bayi itu nyamannya cuman di DOT. Karena apa? DOT-nya lebih lancar zaya gitu dibanding DBF-nya gitu. Jadi beberapa ada yang pengennya di DOT, nggak mau balik lagi ke DBF. Karena udah nyaman di DOT, lebih lancar, lebih mudah, tanpa dikenyot, netes sendiri. Ada beberapa bayi yang gitu. Gitu. Ada juga beberapa bayi yang malah takut di DOT. Karena apa? Karena terlalu kuat alirannya. Jadi dia saat tersedak merasa sakit, jadi kapok gitu. Nggak mau balik lagi ke DOT. Gitu. Jadi kalau bisa seimbang lah ya. Diajarkan seperti itu gitu ya, jangan terlalu deras menurutku gitu. Lalu yang ketiga, pastikan payudara bunda itu tidak ada masalah seperti sumbatan, lecet dan sebagainya. Soalnya kan kalau mau balik lagi DBF otomatis kan ibunya payudaranya harus dalam keadaan sehat gitu dan lancar kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya nanti boleh sertakan pendamping ahli ya, biar gimana caranya biar bisa balik lagi DBF walaupun misalnya ASINya masih sedikit atau kurang lancar gitu ya. Selanjutnya pastikan ibu tuh nyaman. Ini sebenarnya yang pertama, pastikan kenyamanan dulu saat DBF ya. Kenapa?
Itu karena mempengaruhi. Aku selalu, nyaman dulu bunda, nyaman dulu, ayo posisinya dinyamankan dulu bunda, ayo dinyamankan dulu. Itu selalu aku ucapin saat aku konsultasi ataupun praktek langsung dengan bundanya saat mau balik lagi DBF atau sedang belajar DBF gitu ya. Karena kalau bundanya nyaman, itu bayi juga ikutan nyaman gitu. Misalnya kalau kenapa bayi itu lebih suka dot gitu, kebanyakan bayi suka dot karena saat pakai dot kebanyakan ibunya nyaman, ayahnya nyaman gitu ya saat pemberian dot itu gitu. Tapi sedangkan ibunya saat DBF ada aja keluhannya, pinggang lah, itulah, inilah, payudara perih, anaknya gampang rewel lah gitu. Karena bahasanya ibunya kurang nyaman, kebelet pipis lah, kebelet pup, nanggung gitu kan. Anak kenapa sih ini, aku bisa nggak ya DBF ya, bisa nggak ya, semuanya dijadiin satu gitu kan. Karena kurangnya informasi dan sebagainya, kan otomatis kitanya nggak nyaman. Kalau ibunya nggak nyaman saat DBF, tapi nyamannya saat pemberian dot, ya otomatis anaknya maunya ngedot, nggak akan mau DBF. Gitu. Sama sebaliknya, kalau misalnya kita pemberian dot kita nggak nyaman gitu kan, banyak keluh kesah, ketidaknyamanan, pasti bayinya nggak mau ngedot gitu kan. Atau kondisi dotnya yang nggak nyaman buat bayi, itu juga pasti bayi nggak mau ngedot gitu. Oke? Jadi kenyamanan itu nomor satu. Kalau mau balik ke DBF, berarti DBF-nya diusahakan harus nyaman. Terus kalau misalnya dalam proses nyusu ya, usahakan dalam proses nyusu saat menggunakan dot itu harus dirangsang bibirnya ya. Sekeliling bibirnya bayi itu harus dirangsang pakai nipple silikonnya, nipple silikon dot itu gitu ya. Sama saat posisi saat DBF gitu kan. Nah, ini aku sering ajarkan nih, aku suka bilang begini. Aku bilang gini ya, bukan berarti jahat ya, cuman emang ini pada dasarnya begitu, cuman bahasanya agak ini aja sih. Aku suka bilang gini, ayo disusuin pakai dotnya, jangan mudah-mudah banget buat bayi, jangan biarkan bayi bunda itu terlalu gampang dapet nipple silikon itu, biar dia usaha. Kenapa? Karena bayi juga usaha untuk mendapatkan DBF. Nipple aslinya bunda, dia itu untuk dapat itu nyari dulu kan, gitu kan. Nah, sedangkan kalau dot itu rata-rata langsung dikasih, gitu kan, gitu kan, buka, gitu kan, tanpa ada rangsangan gitu. Jadi dia ngerasa mudah gitu, kok langsung dapet gitu. Sedangkan kalau DBF kok repot gitu. Jadi harus dibuat repot dulu bayinya, biar dia belajar sekaligus buat buka mulutnya biar lebar gitu. Oke, selanjutnya kalau mau bayinya full DBF bubit, untuk pakai itulah dot lagi lah, mau dicopot dotnya niatnya bubit, ya berarti intensitas dot itu harus dikurangi. Nggak bisa ya, nggak bisa kalau misalnya dotnya nggak dikurangi nih atau semakin banyak gitu. Biasanya ya dia udah kenyang dot, nggak mau menetek nanti. Jadi intensitas terus jumlah susu formulanya atau asli perahnya yang dari botol atau dari dot itu harus dikurangi biar dia balik lagi DBF gitu. Kalau DBF-nya bayi belum mau karena nipple payudara itu datar, bisa dengan bantuan nipple shield gitu ya. Biarkan bayi itu belajar dari situ, tapi cuma sementara, nggak boleh lama-lama gitu ya. Jadi biar tidak ada kesalahan nih dalam hal ini, lebih baik konsultasi langsung ketemu sama ahlinya gitu ya. Sebenarnya nipple shield ini digunakan supaya payudara bunda itu menyerupai atau membentuk biar maju gitu loh ya. Kira-kira apa maksud aku ya. Nah, akan semakin lama kan nanti bayi akan terbiasa, nanti dilepas tuh nipple shield-nya, langsung nempel. Berhasil nggak itu bunda? Berhasil seharusnya kalau tidak ada masalah atau bundanya sabar gitu, itu akan berhasil. Ada pasien bubit yang berhasil? Ada banyak. Ada yang nggak berhasil bud? Ada juga. Ada juga. Biasanya kayak gitu, yang tidak berhasil berarti kurang sabar biasanya ya, rata-rata gitu. Karena nggak bisa bubit dan support sistemnya di belakang dirinya itu, support sistem internalnya kurang gitu ya. Gitu. Terus, aduh suaranya. Terus pastikan aliran payudara itu cukup deras saat dikenyot. Tapi bubit kalau nggak deras gimana bubit? Apakah aku tidak bisa balik lagi ke DBF? Bisa. Ya, kalau belum deras bisa pakai bantuan selang kecil. Nah, ini harus praktek dan konsultasi langsung dengan ahlinya. Jika memang mau relaksasi kembali, aku sarankan sih lebih baik konsultasi. Jadi biar tidak terjadi kesalahan gitu ya, biar enak gitu. Belajarnya langsung praktek gitu ya, untuk lepas dot gitu. Kalau bunda ragu, bunda kayaknya support sistemku kurang bubit, atau keluarganya juga kurang yakin untuk menjadi support system, ya boleh sertakan pendamping ahlinya, boleh bidan, boleh dokter yang sudah bisa atau ahli dalam konseling gitu ya, ada konsultasi tentang laktasi gitu ya, DBF, relaktasi, gitu-gitu, perlekatan gitu ya, tuh gitu. Nah, aku sudah pernah bahas ini ya sebelumnya, tapi sepertinya aku harus kembali membahas gitu ya, perlu diulang biar refresh gitu ya, biar lebih
enak gitu ya, karena waktu itu kan aku bahasnya mungkin karena lewat story, postingan biasa gitu, tulisan gitu ya. Kadang-kadang orang itu melihat tulisan itu udah males, padahal bagus loh untuk ngebaca tuh ya. Ya tetap kita bahas deh dalam video ini. Jadi kayak botol atau dot, terus empeng, Pestifer's nipple, terus nipple shield. Nah tadi kan aku singgung kan, itu semua yang aku sebutkan tadi barusan itu merupakan intervensi dalam proses breastfeeding gitu ya. Nah ini terkadang butuh, terkadang intervensi ini tidak dibutuhkan sama sekali gitu ya. Sama kayak kita melahirkan, saat melahirkan tuh ada beberapa intervensi. Kadang nggak dibutuhkan, kadang kita sangat membutuhkan intervensi itu. Seperti infus gitu kan, pemberian obat-obatan, itu intervensi bentuknya ya. Jadi terkadang dibutuhkan, terkadang tidak gitu ya. Nah kalau ada kesalahpahaman atau minimnya support system atau kurangnya informasi yang akurat, tepat, baik, bijak dan segala macam lah ya, itu bisa menimbulkan masalah yang lebih banyak dan lebih kompleks. Jadi kayak bola salju yang jatuh dari gunung tuh ya, makin lama makin besar. Nah itu bisa seperti itu ya. Ini aku juga posting juga nih ya. Jadi aku harus sampaikan pemberian nipple silikon atau puting buatan untuk usia dini dapat menyebabkan masalah jika tidak digunakan dengan tepat. Oleh karena itu, kurang direkomendasikan. Kalau aku personal kurang rekomendasi untuk waktu yang lama. Meskipun terkadang itu diperlukan gitu ya. Ini klienku mungkin udah ada yang pernah denger ini ya. Aku kurang rekomendasi ya untuk waktu yang lama gitu ya. Aku suka ngomong soalnya. Gitu ya. Aku pernah posting juga di Instagram story aku, IG pasti tahu nih yang sering ngeliat mantengin Instagram aku story ya. Ini aku pernah singgung ini. Jadi breastfeeding itu sudah sering aku bahas ya, mungkin dari aku kuliah kayaknya deh tentang ini. Bahkan tidak hanya aku ahli dalam hal ini yang menyampaikan bahwa breastfeeding yang tepat adalah remove the bottle ya, botolnya dilepas gitu setelah beberapa kenyotan atau setelah beberapa menit. Tapi ada tapinya, memang benar beberapa ahli itu ada yang menyampaikan, ada yang memberikan jedanya itu dengan mengenyot nipple kosong. Ada kok, ada yang seperti itu. Simpulannya gimana? Kembali lihat kondisi. Breastfeeding perlu jika nyusunya itu dengan dot ya, perlu gitu ya. Untuk durasi sesuaikan dengan karakter bayi. Gitu. Again, not an exact art. Setiap bayi bisa berbeda. Jangan bosan cari ilmu. Setiap ahli itu punya referensi yang berbeda, pengalaman yang berbeda, kondisi dan situasi yang berbeda. Jadi, tugas ayah dan bunda itu menyaring dan menerapkan yang cocok untuk bayi ayah dan bunda. Do what you feel and think is best. Gitu. Oke. Terima kasih, kurangnya cuma punya aku, lebihnya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nyampe sini paham ya. Nanti kapan-kapan kita sharing lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.